Saya rasa tuan-tuan, kita kat dalam negara ni, Maulid Nabi tiap tahun kita sambut. Setiap tahun pasti. Bahkan kita buat peringkat negara pun, peringkat kebangsaan. Maka dari sudut sambutan tu kita tak kurang. Maulid bid'ah, taksiyah bid'ah, zikir berjamaah bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah. Kenapa? Tidak ada pada zaman Nabi. Tidak ada pada zaman Nabi. Bid'ah, bid'ah, masuk neraka. Nenekmu punya neraka. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Merreact TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke, buat teman-teman yang belum tahu dengan channel ini atau apa ya, belum kenal, oke, salam kenal. Jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Oke, jom, seperti biasa di program kali ini kita masuk ke program ngaji lagi, mengaji kepada dua ustadz, yang dimana satunya adalah dokter berpangkat dokter PhD daripada Malaysia, yang satunya daripada Ustadz Indonesia yang sering-sering juga berceramah di Malaysia, yakni Ustadz Dasat Latif, yang dimana Dr. Rozimi mengatakan bahwa Maulid Nabi itu tak patut dirayakan, teman-teman. Tidak harus kita merayakan Maulid Nabi setiap tahun. Bersalawat kepada Nabi itu tidak hanya bersalawat di waktu-waktu satu tahun, teman-teman. Artinya Maulid Nabi itu bid'ah, teman-teman, karena Nabi tidak melakukan hal itu, sahabat Nabi juga tidak melakukan hal itu. Lantas kenapa kita melakukan hal itu? Kata Dr. Rozimi, jadi hukumnya bid'ah. Tapi hal itu dibantah oleh Ustadz Dasat Latif. Sikit-sikit bid'ah, Maulid Nabi bid'ah, tahlil bid'ah dan sebagainya. Wow, ini luar biasa, teman-teman. Oke, sebelum kita mendengar ceramah kali ini, seperti biasa, saya Merreact TV ingin mengajak kalian semuanya, khususnya umat muslim atau yang sedang nonton video ini, untuk selalu dan terus selalu istiqomah membiasakan diri berselawat terlebih dahulu kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan beliau kelak senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita semua, senantiasa memberikan syafaatnya juga kepada kita di yaumil qiyamah nantinya. Oke, seperti apa videonya? Jom kita apply bersama, let's go. Apa tanggungjawab kita? Saya rasa tuan-tuan, kita kat dalam negara ni, Maulid Nabi tiap tahun kita sambut. Setiap tahun pasti. Bahkan kita buat peringkat negara pun, peringkat kebangsaan. Maka dari sudut sambutan tu kita tak kurang. Bahkan setiap sambutan kadang-kadang biryani. Biryani duk keluar, kan? Kadang-kadang nasi Arab keluar. Kadang-kadang nasi minyak keluar. Maka dari sudut sambutan kita tak kurang. Kita kena tahu, dengan Nabi ni bukan hanya berpada dengan sayang, tetapi mesti ikut. Tak pada dengan sayang, kita sayang dengan Nabi. Ya. Sebab tu kita berjanji masa nak baca atas bantal kuning. Quran tak baca pun. Nak baca kitab berjanji atas bantal kuning. Kerana kita tahu dia sedang bercerita tentang kelahiran Nabi. Maka tak cukup hanya sekadar ikut, hanya sekadar sayang, mesti ada ikut. So yang kurang apa dia? Lepas daripada sambutan Maulid, yang kurang kita kena kenal sunnah-sunnah Nabi. Kena kenal sunnah Nabi, supaya kita tak terasa asing bila dengar hadis sahih. Ya. Supaya bila orang baca hadis sahih kat kita, orang kata kat kita, yang ni hadis ni sahih tuan-tuan, riwayat Bukhari, kita terasa offense. Kita rasa orang yang sedang baca hadis sahih tu sedang melakukan serangan kepada amalan Melayu Nusantara. Sedangkan dia bukan nak serang apa, dia nak baca yang Nabi punya. Suaranya enggak? Dia kata, tuan-tuan, yang ni Nabi punya. Inilah dia orang ni. Tak ada bincang benda lain, bincang benda kecil-kecil ni. Tuan-tuan, kena semak balik. Ceramah Maulid Nabi setiap tahun. Kita pernah tak, selain daripada cinta dan ingat kepada Nabi, pernah tak kita bincang bagaimana saya nak mengikut Nabi? Ya. Mengikut Nabi dengan kita mengamalkan apa yang sahih dan apa yang hasan daripada Nabi SAW. Bila orang sebut kat kita, tuan-tuan, ustaz sebut dalam kuliah, tuan-tuan, saya tengok orang Melayu ni bila bagi salam dia akan doa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah.
Assalamualaikum warahmatullahi wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Tuan-tuan, saya tidak menjumpai mana-mana dalil yang Nabi berdoa sedemikian. Oh, Doa nggak itu ada. baik. Seeloknya tuan-tuan doa sebelum daripada memberi salam, kerana Nabi dalam hadis riwayat Bukhari menyatakan sebelum bagi salam, selepas daripada tasyahud adalah tempat yang sangat-sangat mustajab untuk kita berdoa. Kita rasa apa? Ya, ya. Orang bagi amalan saleh, tempat untuk baca doa berdasarkan hadis yang sahih. Satgi kita rasa, alhamdulillah, hari ini saya tahu daripada Nabi tempat yang mustajab doa. Tuan-tuan, alhamdulillah, sambutan Maulid Nabi memberikan kesan kepada kita untuk cinta kepada sunnah yang sahih. Tapi kalau kita dengar ustaz sebut, ustaz tak serang siapa pun. Ustaz kata saya mencadangkan, kita kan demokrasi. Saya mencadangkan supaya tuan-tuan baca doa tu sebelum sikit daripada bagi salam. Kerana masa bagi salam tu tak ada petunjuk daripada sunnah. Kita nak cari yang afdal, yang dekat dengan sunnah. Ya. Sebab kita sambut maulid tiap tahun ni. Bahkan ada orang sambut maulid tiap minggu. Ada kat Jordan sambut maulid tiap minggu. Tiap minggu baca qasidah. Ya, nggak ada. Maka kita kena semak. Kalau kita rasa orang sebut benda ni, ini semua benda kecil pun nak bincang. Tuan-tuan, benda kecil kalau berkaitan dengan Nabi, bagi orang yang cinta kepada Nabi, ia besar. Kita kata kita sayang Nabi, apa saja yang terbaik pada Nabi, besar bagi kita. Baru ni orang bincang pasal mangkuk. Mangkuk Nabi kan. Dekat Chechen ke apa kan. Mangkuk Nabi tu dia kata Nabi punya. Lepas tu adalah mufti wilayah kita, bagus mufti ni. Dia komen lah, dia kata setakat ni tidak ada bukti yang mengatakan mangkuk tu memang daripada Nabi. Tiba-tiba orang bawah komen. Statement mufti tu dia komen kat bawah, dia kata, apa mufti ni? Tak ada benda lain nak bincang. Oh. Orang tanya dia, maka dia kena bincang lah. Dia kena jawab lah. Takkan nak kata, Ustaz, Doktor, saya nak tanya, mangkuk tu ada bukti tak? Kita bincang benda yang besar lagi. Jangan tanya soalan ni. Orang nak tahu. Orang nak tahu. Kalau kita cinta kat Nabi, kita boleh buat majlis untuk menyatakan manifestasi kita cinta Nabi. Sepatutnya apa yang berkaitan dengan Nabi kita kena fikir ia besar. Kalau tak, tuan-tuan, tak guna kita sambut maulid. Tu satulah. Yang kedua, Oh, berarti kita tidak harus melakukan sambutan maulid, teman-teman. Tidak patut dan tidak pantas lah buat kita, kata Dr. Zami. Sepatutnya kita itu berselawat setiap hari, merayakan setiap hari, tidak harus 1 tahun sekali. Itu tidak ada riwayat khusus katanya, teman. kita bukan hanya nak mengamalkan hadis yang sahih saja. Kita bukan hanya nak mengamalkan hadis yang hasan saja. Kita juga nak jaga nama Nabi daripada pemalsuan dan penyelewengan. Pemalsuan dan penyelewengan. Kerana Islam ni dia bukan hanya nak amal benda baik. Islam juga nak halang benda tak baik daripada masuk dalam Islam. Maka kita pun yang belajar hadis ni, oleh kerana dia nak memanifestasikan cinta dia pada Nabi, dia rasa dengan membongkarkan hadis palsu yang berlega dalam masyarakat. So dia bongkar, dia kata hadis ni palsu, hadis ni palsu, hadis ni palsu. Kita sebagai masyarakat, walaupun hadis tu kita dah dengar 30 tahun, daripada umur 30 tahun kita dengar hadis tu, tiba-tiba umur 60 datang seorang ustaz bagi tahu hadis tu palsu, tuan-tuan. Yang kata palsu ulama hadis ni, ulama hadis ni, ulama hadis ni, dengan bukti. Maka kalau kita sambut maulid tiap Nabi setiap tahun, maulid Nabi setiap tahun, kalau kita rasa maulid Nabi sambutan itu berkesan dalam jiwa kita, kita kena rasa alhamdulillah, hari ni saya tahu hadis yang disandarkan kepada Nabi itu palsu sebenarnya. Dan kita kena hargai. Kalau tak, tuan-tuan, tidak ada beza cinta kita dengan cinta palsu. Oh, berarti merayakan maulid Nabi setiap tahun itu yang dimana oleh Aswaja diklaim sebagai rasa cinta kita kepada Nabi itu palsu katanya, teman. Wow, ngeri. Kita sayang dekat ayah kita, kita cinta ke ayah kita, kita tak akan benarkan orang salah guna nama ayah kita. Sebab kita sayang kat dia. Apatah lagi kalau orang salah guna nama Nabi. Tuan-tuan, Maulid Oke, itu
pembahasan daripada Dr. Rozemi bahwa merayakan Maulid Nabi setiap tahun itu yang diklaim, yang dianggap sebagai rasa cinta kita kepada Nabi, itu dianggap cinta bohong, kata Dr. Rozemi. Bohong, teman. Ingat, bohong. Bukan seperti itu cara cinta kita kepada Nabi, tapi dengan ikhlas kita berselawat setiap hari, tidak harus menunggu 1 tahun sekali. Tuh. Bid'ah. Takziah bid'ah. Zikir berjamaah bid'ah. Isra Mi'raj bid'ah. Kenapa? Tidak ada pada zaman Nabi. Tidak ada pada zaman Nabi. Bid'ah. Bid'ah. Masuk neraka. Nenekmu punya neraka. Masih masuki juga surga, bos. Kan luas itu surga. Muat semua kita. Kalau kau tidak mau kami di tengah, biarlah kami di pinggir. Jangan kau tuduh kita neraka. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh Masa di kita sini. cinta kepada Nabi dengan maulid kau bilang bid'ah, hanya alasan tidak ada pada zaman Nabi. Kalau begitu, jangan kau pakai mic ceramah. Kenapa tidak ada mic pada zaman Nabi? Oleh karena itu jangan kita. Ada juga Ustaz. Yang enak itu kau tidak mau maulid, tidak usah. Tidak usah menghina kami yang maulid. Kami yang maulid tidak pernah juga menghina kamu yang tidak mau maulid. Enak kan begitu? Kamu yang tidak mau takziah silakan. Tapi jangan menghina kami yang takziah. Enak kalau begini ya kita. Seolah-olah hanya dia mau masuk surga. Nah itu sombong, tidak mau menerima perbedaan. Coba, saya tanya, Bapak enak makan kenapa? Kira-kira? Karena gigi kita beda-beda. Ada gigi seri, bagian motong-motong. Taring. Ada gigi taring, bagian merobek. Tanya kalau bapak makan ayam, kan tidak dikasih gini. Ada bagian geraham yang menghancurkan. Coba kalau semua gigi kita gigi seri. Kapan habisnya makan kacang? Yang ketawa, saya serius ini bos. Itulah enaknya perbedaan. Ya. Nah, jangan sombong gara-gara ilmu. Saya kalau ada ustadz sombong sekali kalau soal ilmu, saya tanya saja apa artinya alif lam mim. Masih mau kok? Apa alif lam mim saja kok tidak tahu artinya? Mau sombong petantang petenteng. Tantang banget. Ayo, Allah sudah jelaskan wa ma utitu minal illa qalila. Dek walek kopat disengah kecuali cek dek mi. Apa bahasanya? Bahasa Bugis. Oh, bahasa Artinya Bugis. saya tidak kasih kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Apa yang kamu sombong? Allah marah, dia cabut ilmumu. Pikun. Apa? Ada obatnya pikun? Ada ini orang Pak, banyak sekali gelarnya Pak. Bertumpuk-tumpuk. Begitu mau pensiun, boleh pikun-pikun. Diprotes sama isinya. Pak, biasanya kalau kau pernah mengajar, kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 2 minggu kau tidak pernah cium saya. Langsung dia bilang suaminya, astagfirullah. Berarti siapa saya cium selama ini? Bingung. Ternyata pembantunya dia cium. Tapi kalau sudah dengar begini jangan juga modus Pak. Tidak besok didapat sama pembantunya, didapat sama anaknya. Saya kira mamamu nak. Pret. Jangan sombong gara-gara ilmu. Ya, Adik-adik, jangan sombong. silakan belajar agama, tapi jangan sombong setelah kau punya ilmu. Ini bukan banyak ini anak-anak sekarang yang katanya hijrah. Ya, baru belajar Islam 3 bulan. Itu pun melalui YouTube. Baru 2 menit habis kuotanya. Di Instagram kau belajar agama, memang ada hadisnya. Tapi 1 menit itu apa yang bisa dijelaskan di Instagram? Orang belajar fikih itu harus lengkapi dengan sejarah hukum Islam. Di mana Nabi ucapkan hadis itu? Beda ketika Nabi di Mekah, beda ketika di Madinah, beda ketika beliau di rumahnya, beda ketika dalam suasana perang. Itu yang tidak dipelajari di Instagram. Maka pahami tapi jangan didoktrin. Itu enak kan kalau kita belajar agama. Dulu saya Pak waktu belajar agama rasa-rasanya saya sendiri mau masuk surga. Lihat perempuan aja enggak mau Pak. Kerama begini terus. Ternyata setelah saya dapat ilmu, tatat saja yang penting jangan kau nafsu. Tatat. Jadi kalau ada suka begini berarti tinggi nafsunya. Ini yang membuat saya suka ceramah daripada Ustadz Latif, teman. Tegas, lucu, mudah dipahami juga. Beliau ini sering berceramah di Malaysia dan apa yang dibahas oleh beliau ini perbedaan, teman ya. Perbedaan tapi memiliki makna yang sama. Artinya
kita melakukan Maulid Nabi itu tidak ada salahnya. Jika kita benar-benar cinta kepada Nabi, tidak hanya Maulid Nabi setiap tahun, tapi setiap hari, tapi perayaannya dibuat 1 tahun. Ayo. 2. Penyebab datangnya sombong. Apa? Bertambahnya pangkat jabatan. Oh, Jangan berkabar. sombong gara-gara anggota DPR. Kau jadi anggota DPR karena kau dipilih oleh rakyat. Ya. Oh, wabillahi taufiq wa hidayah. Keluar kau dari istana. Kamu sombong dengan pangkat jabatan, titipan. Kau tentara, polisi, kau sombong. Apa kau tidak bisa lawan? Pensiun. Lawan itu pensiun. Biar kau sepupu 1 kali sama presiden. Pensiun. Keluar. Tongkat komando. Kasih lagi sama juniormu. Jangan menghina rakyat ketika kau jadi pejabat. Karena saatnya tiba kau jadi akan rakyat sendiri. Apalagi yang membuat sombong? Apa? Harta. Wih, jangan sombong gara-gara fulus. Allah marah. Belajar dari Palu, Donggala. Saya pernah diundang ceramah sama orang kaya di Palu, Pak. Kaya betul. Begitu selesai tsunami saya datang. Dia hidup di bawah tenda. Apa yang kita mau sombongkan dengan harta? Allah marah. Oke, rumahmu masih bewa. Kau belum masuk megah. Kau punya deposito 7 miliar. Tapi Allah marah. Dititip 1 penyakit dalam dirimu. Tidak ada bisa kau makan. Ada orang depositonya 7 miliar. Rumahnya mewah. Tapi berhadapan meja makan, apa dia pikir? Asam urat, kolesterol, ginjal, lemak. Dilarang makan nasi. 7 miliar duitnya. Dilarang makan nasi. Sial. Saya diundang pergi ceramah ke Roma, Itali. Tahu Roma, Pak? Tahu Roma, Itali? Tahu Cikampek terus belok kiri. Hari kedua saya dikasih pizza dengan roti. Saya bilang, apa ini, saya perut bugis. Tidak mempan kalau tidak ketemu nasi. Carikan saya nasi, kau siksa saya. Roti aja, pizza. Apa ini pizza? Makanan apa ini? Baru 2 hari tidak makan nasi, tersiksa. Maka saudara-saudara saya kalian, jangan sombong gara-gara harta. Belajar dari Korun. Banyak duitnya, ditanya sama orang waktu itu. Ya Korun, kau dapat dari mana ini harta? Banyak betul pemberian Allah kepadamu. Apa jawab Korun dengan sombongnya? Ini tidak ada urusan dengan Allah. Ini ikhtiar saya, ini usaha saya, ini proyek saya, ini pekerjaan saya. Bukan rezeki dari Allah. Marah Allah, ditenggelamkan Korun dengan harta-hartanya. Yang keempat, penyebab orang sombong, bertambahnya ibadah. Nah ini anak-anak hijrah. Adik-adik, hijrah itu bukan sekedar pelihara jenggot. Hijrah itu bukan sekedar celana jengkreng. Hijrah itu bukan sekedar afwan, akhi, jazakallah, khaifah halak. Bukan sekedar itu, bos. Saya pun dihinanya di medsos saya. Saya sampai dimaki-maki. Apa ini dasar? Bicara-bicara sunnah. Kok tidak laksanakan sunnah sebelah? Mohon maaf dek, kenapa aku bilang saya tidak laksanakan sunnah? Buktinya apa? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Gara-gara jenggot dia marah-marah sama saya. Saya mau tapi kan tidak mau tumbuh, bos. Sudah aku kasih minyak, tidak mau, malah gatal. Ya sudah, ini takdirku. Saya pelihara sunnah yang lain. Yang bapak punya jenggot, ya pelihara sunnah jenggot. Saya pelihara yang lain, kan banyak sunnah. Bapak punya jenggot, punya ini, ya pelihara. Bapak tidak punya jenggot, tapi punya keberanian kawin lagi, itu juga sunnah. Kalau berani. Kalau keberani. Ya. Marah ibu. Banyak, dia bilang banyak jalan menuju surga Ustaz. Memang banyak, tapi macet. Iya, Ini jalur tol. Dia bilang sakit hati Ustaz, sakit hati. Memang sakit hati karena hadiahnya surga. Kalau tidak sakit hati, tidak berat, hadiahnya cukup kipas angin. Bapak saudara-saudara sekalian, yang menyebabkan Anda sombong bertambahnya amal. Ya, sombong, kata Allah, ada 3 temannya setan di dunia. Bayangkan, temannya setan, Pak. Temannya setan. Satu di antaranya kata Allah, ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong, kaya harta sombong, kaya jabatan sombong, kaya pangkat sombong, kaya wajah sombong, kaya terkenal sombong, temannya setan. Ghaniyun mutakabbir.
sombong karena harta. Banyak teman-teman. Banyak di antara kita itu sombong disebabkan karena harta. Maka dari itu, jika kita punya titipan daripada Allah, sedekah. Cintailah sedekah, karena sedekah itu menghapus dan mengangkat penyakit. Salah satunya teman-teman. Ingat, suka-suka bersedekah ini Masya Allah luar biasa. Tapi orang masih maklum. Ya kaya. Dia jabatan tinggi, cakep, ganteng, terkenal. Ya pantas lah. Tapi temannya setan. Ya pantas. Tapi orang masih bilang pantas. Tapi sudah miskin, pengangguran, tak pernah sholat, jelek mukanya, bau keteknya, busuk mulutnya, sombong lagi. Hei, bukan temannya setan. Kau sudah jadi setan, cilaka. Ayo. Ya. Orang yang berhasil puasa hilang rasa sombongnya. Kalau bapak sudah 30 hari Ramadan masih sombong, nganggap remeh, puasa bapak hanya mendapat lapar dan dahaga, sekedar gugur kewajiban. Yang kedua, orang yang takwa itu taqaf. Apa itu? Qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Ini sumber ketenangan, Pak. Imam Al-Ghazali menjelaskan, kalau kau mau tenang hidupmu, urusan dunia lihat ke bawah, urusan akhirat lihat ke atas. Artinya operasionalnya, itu saja pegawai honor gajinya cuma 2 juta 1 bulan, tapi tiap Jumat ada semen sumbangannya 2 sak. Masa saya yang gaji saya 7 juta 1 bulan tidak pernah nyumbang? Ini namanya urusan dunia, urusan akhirat lihat ke atas. Urusan dunia lihat ke bawah. Punya mobil, alhamdulillah saya punya mobil. Tetanggaku cuma motor. Yang punya motor, alhamdulillah meskipun jelek, yang penting motor. Tetanggaku cuma sepeda. Punya sepeda, alhamdulillah bisa menggayu. Tetanggaku jalan kaki kemana-mana. Yang jalan kaki, alhamdulillah masih sehat. Tetanggaku lumpuh. Yang lumpuh, alhamdulillah tetanggaku kemarin meninggal. Tenang perasaan. Jadi artinya kita selalu bersyukur apa yang kita punya, teman-teman ya. Selalu bersyukur apa yang kita punya. Artinya karena apa yang kita punya belum tentu orang lain punya. Misal kita punya uang 20.000, orang lain ada yang punya uang hanya 10.000. Kita punya uang 10.000, ada orang lain yang hanya punya uang 5.000. Jadi kita harus bersyukur. Artinya hidup di dunia ini kita harus bersyukur. Jangan selalu iri, jangan selalu sombong. Karena kita kaya, masih ada orang yang lebih kaya. Kita miskin, masih ada orang yang lebih miskin. Itu teman-teman. Hidup di dunia itu selalu bersyukur. Selalu bersyukur nikmat-nikmat Allah. Agar apa? Agar nikmatnya selalu ditambah oleh Allah tentunya. Pak. Tapi kalau dibalik, yang lumpuh lihat orang jalan, stres dia, Pak. Yang jalan lihat punya motor, stres lagi, Pak. Ya, yang punya motor lihat punya mobil, yang punya mobil lihat lagi mau 2. Maka tidak pernah dia bersyukur. Allah. Kenapa orang banyak di penjara? Karena dia tidak mensyukuri apa yang dimiliki. Sumber kebahagiaan menurut saya, operasional saya dalam kehidupan sehari-hari, kalau Allah kasih saya rezeki 5, maka gaya hidupku cukup 3. Maka masih ada 2 untuk sedekah. Ya, betul. Ya? Kalau Allah kasih saya rezeki 7, lalu gaya hidupku 10, maka saya tidak akan pernah bersyukur karena selalu merasa kurang. Ini rumusnya. Insya Allah, Pak. Cuma satu yang tidak boleh disyukuri, marah ibu-ibu. Apa? Istri. Gak mau itu ibu-ibu kalau disyukuri. Apa? Kan kalau disyukuri ditambah. Berarti kalau bapak syukur istri ditambah. Ibu-ibu mau ndak awet muda? Mau? Kalau ibu-ibu mau awet muda, harus ada yang temani ibu di rumah. Lain yang masak, lain yang ke pasar, lain yang mencuci. Kan enak. Kalau ibu sendiri borongan, cepat tua ibu. Canda ibu, canda ibu. Jamar ibu, nanti saya dibully. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, jangan pernah merasa tidak mensyukuri apa yang Allah berikan. Kita selalu merasa miskin. Kenapa kita selalu merasa miskin? Karena yang kita anggap kekayaan itu hanya duit. Saya kasih contoh supaya kalian pandai bersyukur. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Alhamdulillah kita sudah mengaji kepada Dr. Rozemi dan Ustadz Dasat Latif, yang dimana Dr. Rozemi